Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina Azmi Situmeang, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Saya akan menjelaskan dan memberikan ulasan mengenai pembahasan final kelompok 1 tentang pembelajaran menggunakan buku teks. Kasus pertama, saya sependapat dengan pendapat kelompok 1 bahwa ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian dan juga yang sering saya lakukan adalah ilustrasi yang pertama, yaitu buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber pembelajaran, rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku pegangan merupakan salah satu sumber belajar atau bukan satu-satunya sumber belajar yang dijadikan sebagai rujukan. Pendapat saya sejalan dengan suatu jurnal, yaitu pendapat ahli Sills dan Ricky yang menjelaskan bahwa sumber belajar merupakan segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, yaitu dapat berupa lingkungan pembelajaran, sistem pendukung, dan juga orang sebagai sumber belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku pegangan bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kasus kedua, saya sependapat dengan pendapat kelompok 1 bahwa ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian dan juga yang sering saya lakukan adalah ilustrasi yang kedua, yaitu penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan terpisah dengan lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat dengan buku teks. Berdasarkan artikel yang saya baca menjelaskan bahwa terdapat 3 aspek penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi mengenai perilaku peserta didik, yaitu sikap spiritual dan sosial. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan peserta didik, misalnya dengan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan. Selanjutnya, penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik, yaitu dalam mengaplikasikan ataupun menerapkan pengetahuan untuk dalam melakukan tugas tertentu, misalnya penilaian kinerja. Kasus ketiga, saya sependapat dengan kelompok 1 bahwa ilustrasi yang cocok dan juga yang sering saya gunakan bagi peserta didik yaitu saya memilih ilustrasi yang pertama, yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Karena dalam buku teks digunakan agar peserta didik dapat mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi materi dalam buku teks, bukan hanya sekedar mengetahui apa yang ada dalam buku teks tersebut, sehingga peserta didik dapat menggali lebih dalam dan juga dapat menggali lebih terkait isi buku yang dapat dilakukan dengan model pembelajaran based learning, metode eksperimen, dan lainnya. Selanjutnya, kasus keempat. Saya juga sependapat dengan kelompok 1 bahwa ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian dan juga yang sering saya gunakan yaitu ilustrasi yang pertama, yang mana isinya yaitu buku teks digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca menjelaskan bahwa urutan buku teks disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita tentukan. Karena saya mengajar menggunakan kurikulum 2013 yang mana menggunakan pembelajaran tematik, yaitu dalam satu pembelajaran itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Nah, kita
tidak harus selalu berpatokan pada muatan pembelajaran ataupun urutannya dan materi yang ada pada buku teks tersebut. Kita bebas memulai dari muatan pembelajaran yang mana saja yang sekiranya lebih mudah untuk mengaitkan pembelajaran mapel yang satu dengan mata pelajaran yang lain dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Kasus kelima, saya sependapat juga dengan kelompok 1 bahwa ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian dan juga yang sering saya lakukan adalah ilustrasi yang pertama, yaitu buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku teks ataupun buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Karena berdasarkan artikel yang saya temukan mengenai sumber belajar, menjelaskan bahwa sumber belajar itu tidak hanya buku teks saja, ada sumber belajar lainnya yang dapat kita pergunakan, misalnya seperti museum, tokoh masyarakat, instruktur, narasumber, lingkungan, dan lain sebagainya. Sekianlah penjelasan saya mengenai ulasan pendapat dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.